Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Arianto dengan nomor NIM 2006321004 dari kelas penerbitan 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrida Khalila dari penerbitan 1A. Saya kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akidah, syariah, dan akhlak Islam untuk memenuhi penugasan agama dari dosen pengajar Bapak Nur Ahmad Soim. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya, yang mana materinya berjudul Akidah Islam, Syariah Islam, dan Akhlak Islam. Definisi akidah. Menurut bahasa Arab atau etimologi, akidah berasal dari kata al-aqdu, yang berarti ikatan, atau siku, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Arabtu bikuiwah, yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Definisi syariah. Secara etimologi, syariah berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti puasa, sholat, haji, zakat, dan seluruh kebajikan. Sedangkan syariat dalam istilah syar'i adalah hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambanya, baik hukum-hukum dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, dan penetapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwa
ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Definisi akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jama dari kata huluk. Secara bahasa, kata ini memiliki arti perangai atau yang mencakup sikap, perilaku, sopan, tabiat, etika, karakter, kepribadian, moral, dan lain-lain. Menurut istilah, akhlak artinya tingkah laku lahiriah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai manifestasi atau pencerminan, refleksi dari jiwa, batin, atau hati seseorang. Akhlak bukan saja mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, bahkan dengan alam semesta sekalipun. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akidah, syariah, akhlak menurut Rasulullah SAW. Yang pertama, akidah atau iman, yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, serta engkau beriman kepada qadar atau ketentuan Tuhan, baik dan buruknya. Yang kedua, syariah Islam, yaitu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Engkau mendirikan sholat, engkau mengeluarkan zakat, engkau puasa Ramadan, dan engkau pergi haji ke Baitullah jika engkau mau pergi ke sana. Yang ketiga, akhlak atau ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Dia selalu melihat engkau. Hubungan akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah, sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Akhlak, sistematika yang menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Perbedaan akidah, syariah, dan akhlak. Akidah atau iman berbicara tentang keyakinan yang berlandasan kepada Al-Quran. 1. Quran Surah Al-Ikhlas. 2. Syahadatain. 3. La ilaha illallah la mawjuda illallah, yang berarti tiada mewujud atau berwujud kecuali Allah. 4. La ilaha illallah la ma'buda illallah, yang artinya tiada yang disembah kecuali Allah. 5. La ilaha illallah la maqsuda illallah, yang artinya tiada yang dituju kecuali Allah. 6. La ilaha illallah la matluba illallah, yang artinya tiada yang dicari kecuali Allah. Syariah Islam atau Islam berbicara tentang aturan-aturan hukum Allah, hukum yang sifatnya ritual seperti ibadah, dan juga aturan-aturan kemanusiaan seperti pernikahan, pendidikan, kenegaraan, dan sebagainya. Akhlak atau ihsan berbicara tentang perilaku, baik perilaku hati maupun anggota badan. Akhlak kepada Allah yaitu melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkannya. Akhlak kepada sesama manusia: 1. Kepada diri, 2. Kepada orang tua, 3. Kepada tetangga, 4. Kepada alam atau lingkungan. Akidah Islam. Yang pertama, akidah didasarkan pada keyakinan hati,
Karena itu, akidah tidak menuntut yang serba rasional, sebab ada masalah tertentu yang tidak rasional dalam akidah. Yang kedua, akidah Islam sesuai dengan fitrah manusia, sehingga pelaksanaan akidah menimbulkan ketentraman dan ketenangan. Yang ketiga, akidah Islam diasumsikan sebagai perjanjian dan kokoh. Maka dalam pelaksanaan akidah harus penuh keyakinan tanpa disertai kebimbangan dan keraguan. Yang keempat, akidah dalam Islam tidak hanya diyakini. Lebih lanjutnya perlu dipengucapan dalam kalimat tabiyah atau syahidatain dan diamalkan dengan perbuatan yang saleh. Yang kelima, keyakinan dalam akidah Islam merupakan masalah yang supra-empirik. Maka dalil yang dipergunakan dalam pencaharian kebenaran atau tidaknya hanya berdasarkan atas indera dan kemampuan manusia, melainkan membutuhkan wahyu yang dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah. Yang pertama, akidah didasarkan atas at-tauhid, yakni mengesankan Allah dari segala dominasi yang lain. Yang kedua, akidah harus dipelajari secara terus-menerus dan diamalkan sampai akhir hayat, kemudian selanjutnya diturunkan atau didakwakan kepada yang lain. Yang ketiga, skop pembahasan akidah tentang Tuhan dibatasi dalam larangan memperbincangkan atau memperdebatkan tentang eksistensi zat Tuhan. Sebab dalam suatu hal ini manusia tidak akan pernah mampu menguasainya. Yang keempat, akal dipergunakan manusia untuk memperkuat akidah, bukan untuk mencari akidah. Karena 75 akidah Islamiyah sudah jelas tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akidah yang sahih, yang benar di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Karena akidah yang benar akan membawa kebaikan yang banyak. Karena akidah yang benar akan membawa kepada kebaikan yang banyak dan akhir yang baik. Sebaliknya, akidah yang rusak akan membawa kepada keburukan yang banyak dan akhir yang jelek. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat akan beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas, dengan khusyuk, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Orang yang memiliki akidah yang kuat akan memiliki akhlak yang hasanah, yang baik ketika dia bermuamalah, bergaul dengan manusia. Orang yang memiliki akidah yang kuat akan memiliki sifat-sifat yang baik, bersabar ketika tertimpa musibah, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT, bersegera untuk beristighfar dan bertobat ketika dia melakukan dosa. Dan dengan akidah yang kuat inilah Allah SWT akan menjaga seorang hamba dari syubhat dan kerancuan-kerancuan. Dan dengan akidah yang kuat inilah Allah SWT akan menjaga seseorang dan juga umat dari makar-makar musuh Islam, baik musuh dari dalam maupun dari luar. Demikianlah akidah yang kuat bagaikan pohon yang kuat yang memiliki akar yang kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Allah SWT berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah SWT membuat permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas, menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Allah SWT. Demikianlah Allah SWT membuat permisalan bagi manusia supaya mereka mengingat. Surat Ibrahim ayat 24 sampai 25.
Mempelajari akidah yang benar, hukumnya adalah fardu ain. Wajib bagi seorang muslim dan juga muslimah mempelajari akidah yang benar. Mulai dari perkara-perkara yang mendasar, seperti rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman dengan takdir. Dan hendaknya dia mempelajari dan memahami makna 2 kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama. Mengenal Allah SWT, mengenal Rasulullah SAW, mengenal agama Islam, mempelajari itu semua dengan dalil-dalil yang sahih, disertai pemahaman yang benar, diambil dari para ulama dan dai-dai yang dikenal memiliki pemahaman yang benar. Dan hendaknya seorang dai yang menginginkan keselamatan bagi dirinya dan juga umat memiliki perhatian yang besar dengan masalah akidah ini. Hendaklah dia bersabar menyampaikan permasalahan-permasalahan akidah dan jangan bosan. Karena dengan inilah Allah SWT akan menyatukan umat, memberikan keberkahan kepada mereka, memberikan keamanan, dan menjauhkan mereka dari bencana-bencana di dunia. Dan yang lebih penting dari itu, dengan akidah inilah kita akan masuk ke dalam surganya Allah SWT dan selamat dari nerakanya. Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah selama 13 tahun, mengajak manusia kepada tauhid dan akidah yang benar, dan tidak turun sebagian besar kewajiban-kewajiban di dalam agama ini kecuali setelah beliau SAW hijrah ke kota Madinah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri syariah. 1. Syariah memberikan prinsip-prinsip universal sehingga akan memberikan seluas-luasnya bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya dalam masalah keduniawian. 2. Syariah memberikan peraturan-peraturan terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan peradaban manusia, misalnya tentang wudhu dan tayamum, tentang pembagian harta waris, dan tentang muhrim. 3. Syariah tidak membaratkan Islam datang untuk membebaskan manusia dari segala 80 rupa hal yang memberatkan dan mengacaukan hidupnya. Syariah tidak akan memaksa manusia yang bersifat lemah sampai melampaui batas. 4. Syariah datangnya dengan prinsip graduasi atau berangsur-angsur, bukan secara sekaligus. Sumber-sumber dari syariah: 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis, 3. Ijtihad. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Klasifikasi syariah. Yang pertama, termasuk yang wajib atau ijab, apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan merupakan dosa atau mendapat siksa. Contohnya, kewajiban dalam melaksanakan rukun Islam. Yang kedua, kelompok haram. Apabila tidak dilakukan mendapat pahala,
dan apabila dilakukan mendapatkan dosa. Contohnya zina, makan daging babi, dan lain-lainnya. Kelompok yang ketiga, kelompok sunnah atau naf mustahab. Apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa atau tidak mendapat siksa. Contohnya sholat rawatib, puasa Senin Kamis, dan sebagainya. Yang keempat, kelompok makruh atau karahah. Apabila ditinggalkan mendapat pahala, apabila dikerjakan tidak berdapat dosa. Contohnya makan bau-bauan, puasa hari Jumat saja, atau puasa hari Sabtu saja. Yang kelima, kelompok yang diizinkan atau ibadah. Baik dikerjakan maupun tidak mendapat pahala atau siksa. Terkecuali apabila perbuatan tersebut dilaksanakan berdasarkan niat tertentu. Sehingga perbuatan tersebut dapat saja mendapat pahala ataupun siksaan sesuai dengan niat lain yang berkaitan dengan syariah. Menurut pendapat derajat. Yang pertama, taklifi, yaitu berarti tuntutan atau larangan. Yang kedua, wadi, yaitu suatu pengelompokan hukum yang menetapkan wajib, haram, sunnah, ibadah atau ruksah, dan azimah. Pelaksanaan syariah. Ketentuan di dalam syariah wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Ketentuan itu bersifat universal, bahwa setiap ketentuan yang ditinggalkan atau dilanggar seseorang bukan saja akan merusak dirinya, tapi juga merusak lingkungannya. Contoh, seseorang menyalahi janji, berdusta, zina, mencuri, korupsi, dan khianat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal ini, tentu banyak hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil di balik pensyariatan hal ini. Meskipun kita bukan termasuk orang yang melakukannya atau ingin mempraktekannya. Karena melihat kondisi kita. Ya, tidak kita ingkari hikmahnya bagi orang yang mempraktekannya, misalnya setelah dia mempertimbangkan keadaan dirinya. Sebagaimana tidak kita katakan orang yang belum mengamalkannya berarti kurang hikmahnya, kurang imannya, atau kurang kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sesuatu, ini semua kita ketahui bersama. Ya, orang-orang yang belajar memahami tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memahami setiap yang Allah syariatkan, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam agamanya, itu mesti mengandung banyak kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala jamilun, maha indah. Maka semua perbuatannya, sebagaimana semua nama-namanya, sifat-sifatnya adalah maha indah. Allah Subhanahu wa taala sempurna rahmatnya, kebaikannya, anugerahnya, nikmatnya. Maka tidak mungkin pensyariatan hukum-hukum Allah dalam Islam lepas dari sempurnanya hikmah, sempurnanya rahmat, sempurnanya anugerah dan karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya. Tidak mungkin hukum-hukum yang disyariatkannya luput dari kesempurnaan ilmunya, pengetahuannya tentang hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Makanya termasuk konsekuensi iman adalah ridho billahi rabban. Ridho billahi rabban, ridho kepada Allah sebagai Rabb, yang mengandung makna segala ketentuan Allah kita ridhoi. Ridho itu artinya bukan cuma menerima, tapi berlapang dada dan gembira ketika menerimanya. Termasuk dalam pengertian ini meridhoi dan meyakini kebaikan semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam syariat Islam yang agung ini. Oleh karena itu, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, ya, tentu dia harus menjaga imannya, mempertahankan imannya, jangan sampai menjadi rusak karena hanya masalah-masalah yang sepele. Ada sebagian orang ketika turun hukum Allah, bukannya dia membuka dirinya untuk menerima, malah dia menutupi hatinya. Ingat ciri-ciri iman yang sempurna yang disebutkan dalam Al-Quran. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
Wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Ingat, lapang bukan cuma menerima, tapi lega menerima, gembira menerimanya. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia tersesat, Allah jadikan hatinya sempit dan tertutup, sulit menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Seorang hamba, kita mengetahui kita punya banyak kekurangan dalam memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang belum bisa mengamalkan sesuatu, dia membuka hatinya untuk menerima, ini adalah orang yang mengusahakan hidayah itu masuk ke dalam dirinya. Ya, dari sinilah para ulama mengatakan seperti Ibnu Qayyim, aslul istijabati fil qalb. Asalnya istijabah, memenuhi seruan Allah itu dalam hati. Ketika turun hukum Allah, antum atau kita belum bisa amalkan, hati kita telah menerimanya, mengakui kebaikannya meskipun saya belum bisa amalkan. Ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala setelah hatinya dibuka, maka badannya pun akan mudah untuk menerima hukum tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan bagimu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi atau menghalangi manusia dari hatinya. Ini dalil yang menunjukkan istijabah itu, memenuhi seruan Allah itu asalnya dari hati manusia. Kalau hati kita buka, insya Allah anggota badan akan ikut terbuka. Tapi kalau hatinya sudah ditutup, ibaratnya dia sendiri yang menghalangi masuknya hidayah, menutup pintu untuk menerima hidayah, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah yang sempurna kepada orang seperti ini. Naudzubillahi min dzalik. Sumber akhlak Islam ada 4, yaitu 1. Kebaikannya bersifat mutlak atau disebut dengan al-khairiyah al-mutlak, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak merupakan kebaikan yang murni di dalam lingkungan, keadaan, waktu, dan tempat apa saja. 2. Kebaikannya bersifat menyeluruh atau as-salahiyah al-ammah, yang berarti kebaikan yang terkandung di dalamnya kebaikan untuk manusia. 3. Implementasinya yang bersifat wajib atau al-ilzam al-mutajab, yang berarti merupakan hukum tingkah laku yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum. 4. Pengawasan bersifat menyeluruh atau al-raqabah al-mutitah, yaitu melibatkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan manusia lainnya karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Pembentukan akhlak Islam. Yang pertama ada al-wiratsiyah atau genetik. Mansur Ali-Rajab mengatakan sifat keturunan adalah sifat bawaan yang diwariskan oleh orang tua kepada keturunannya, yaitu anak dan cucunya. Yang kedua ada an-nafsiyah atau psikologis. Faktor ini berasal dari nilai yang ditanamkan oleh keluarganya, yaitu ayah dan ibunya, tempat seseorang tumbuh dan berkembang sejak lahir. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, yang ketiga, syariah ijtimaiyah atau sosial. Faktor lingkungan tempat seseorang mengaktualisasikan nilai yang ada pada dirinya, berpengaruh pula dalam pembentukan akhlak seseorang. Yang keempat, al-qiyam atau nilai islami. Nilai islami akan membentuk akhlak islami. Akhlak islami ialah seperangkat tindakan atau gaya hidup yang terpuji yang merupakan refleksi nilai-nilai Islam yang diyakini dengan motivasi semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lingkup akhlak Islam, akhlak terhadap Allah. Alasan mengapa kita perlu berakhlak kepada Allah.
Yang pertama, karena Allah lah yang telah menciptakan manusia. Yang kedua, karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera. Yang ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Yang keempat, Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan. Contoh berakhlak kepada Allah. Yang pertama, ikhlas, yaitu melaksanakan hukum Allah semata-mata hanya mengharapkan ridhonya. Kita melaksanakan perintah atau larangan Allah karena mengharapkan balasan yang terbaik dari Allah. Yang kedua, khusyuk, yaitu bersatunya pikiran dan dengan perasaan batin dalam perbuatan yang sedang dikerjakan. Ciri khusyuk yaitu adanya perasaan nikmat ketika melaksanakannya. Yang ketiga, sabar, yaitu ketahanan mental dalam menghadapi kenyataan yang menimpa diri kita. Ahli sabar tidak akan mengenal putus asa dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang keempat, syukur, yaitu merealisasikan apa yang dianugerahkan Allah kepada kita sesuai dengan fungsinya. Semakin bersyukur kepada Allah, semakin bertambah anugerahnya. Yang kelima, doa, yaitu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak berdoa kepada Allah karena merasa mampu dengan usaha sendiri adalah orang yang sombong. Ia tidak sadar bahwa semua itu berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, doa merupakan etika bagi seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Akhlak terhadap manusia. Larangan yang melakukan hal negatif bisa dilihat dari dengan contoh membunuh, menyakiti badan, mengambil harta, menyakiti hati. Sedangkan yang dianjurkan, 1. Setiap orang hendak didudukkan secara wajar. 2. Tidak mengucilkan seseorang atau kelompok lain. 3. Mengucapkan salam. 4. Ucapan yang dikeluarkan adalah ucapan yang baik. 5. Tidak berprasangka buruk. 6. Tidak mengucilkan seseorang atau kelompok lain. Dan 7. Tidak menceritakan keburukan orang lain. معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap lingkungan adalah segala sesuatu yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang tak bernyawa. Akhlak terhadap lingkungan yang dimaksud seperti 1. Menyayangi binatang. 2. Menjaga keamanan lingkungan. 3. Larangan mengadakan kerusakan di muka bumi. 4. Larangan mencemari air laut. 5. Menjaga kebersihan. Dan 6. Larangan merusak tanaman dan binatang. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Akhlak terhadap diri sendiri. Yang dimaksud akhlak terhadap diri sendiri adalah Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi jasmani dan rohani. Organ tubuh kita harus dipelihara dengan memberikan konsumsi makanan yang halal dan baik. Contoh akhlak terhadap diri sendiri yaitu makan dan minum tidak berlebihan. Akal perlu dijaga dari pemikiran kotor, menahan pandangan, dan memelihara kemaluan. Terhadap keluarga, yang dimaksud akhlak terhadap keluarga adalah Islam jelas mengatur tata pergaulan hidup dalam keluarga yang saling menjaga akhlak. Sebab dalam Islam semua anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban
yang sama-sama harus dilaksanakan. Contohnya, akhlak terhadap keluarga itu kita harus bersifat tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan selalu penuh perhitungan dan keseimbangan. Ya akhi, Syekh bin Baz mengingatkan, ini zaman kita butuh kepada kelembutan dan akhlakul karim. Syekh Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan dalam ceramah beliau, kata beliau, ahamu syai'in fi talibil ilm an yakuna mutarabbiyan al akhlaq li'anna al ilma bila tarbiyah la faidata min fa idza lam tastafid ma'al ilmi tarbiyah tunza' barakatuh. Yang paling penting, kata beliau, bagi seorang penuntut ilmu, hendaklah ia betul-betul terdidik di atas akhlak yang baik. Karena kata beliau apa? Ilmu tanpa pendidikan akhlak tidak ada manfaatnya. Maka kalau ternyata ilmu tidak menimbulkan tarbiyah akhlak yang baik, Allah cabut keberkahan ilmu tersebut, ya Allah. Dan ucapan-ucapan para ulama besar ini, Pak, mereka ambil dari miskah, dari cahaya kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan di zaman penuh fitnah, malah Nabi menekankan masalah akhlak, masya Allah. Ketika Nabi mengabarkan akan munculnya fitnah-fitnah yang bergelombang tersebut, ternyata Nabi menekankan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Subhanallah. Maka setiap kita harus introspeksi diri, ya akhi. Bagaimana akhlak kita? Jangan Anda berkata, saya akhlaknya sudah baik. Kita terkadang hanya sebatas melihat menurut diri kita. Padahal kalau kita ingin mengetahui akhlak kita, tanya teman kita, tanya tetangga kita. Makanya kata Rasulullah SAW, sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, Nabi SAW bersabda apa? Ya, idza kana al-qaum athnau alaihi khairan, apabila suatu kaum memuji seseorang dengan kebaikan, maka dia di atas kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau suatu kaum memuji dia di atas keburukan, maka dia di atas keburukan. Artinya yang memuji ini tentunya bukan kaum yang tidak punya agama, ya. Maksudnya yang memuji ini orang-orang kaum yang saleh. Tanya ke tetangga kita bagaimana akhlak kita selama ini. Tanya ke teman-teman akrab kita bagaimana akhlak kita selama ini. Tanya ke istri kita yang terdekat dalam hidup kita bagaimana akhlak kita selama ini. Dari hasil diskusi kelompok kami adalah akidah merupakan iman yang teguh dan pasti. Tidak ada keraguan bagi yang meyakininya. Akidah memiliki hubungan yang erat dengan syariah dan akhlak. Walaupun memiliki hubungan, tapi ketiga hal tersebut adalah berbeda. Akidah yaitu perihal yang berkaitan dengan keyakinan atau iman seseorang terhadap sumber dan hakikat keberadaan agama. Sedangkan syariah yaitu perihal aturan-aturan dalam agama Islam itu sendiri. Sedangkan akhlak yaitu perihal tingkah laku, perbuatan, atau kepribadian yang ada pada seseorang. Berdasarkan pengertian tersebut, ketiga hal tersebut penting diamalkan secara seimbang pada seseorang, karena saling berkaitan satu sama yang lainnya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengucapan. Saya harap tayangan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.